Salam sejahtera Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih dalam Kristus. Semoga saya menjumpai Anda dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat, tetap tersenyum karena Tuhan menyertai kita. Jumpa kembali dengan saya Pater Dion Damis SVD dalam Renungan Harian Embun Sabda Rabu 2 Desember 2020. Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih dalam Kristus. Setelah puluhan tahun bermisi di sebuah daerah terpencil, seorang teman pastor bercerita bahwa cara yang paling efektif untuk mengumpulkan umat adalah makan bersama. Makan bersama, pesta selalu memiliki daya tarik. Makan bersama memiliki nilai luhur seperti nilai kebersamaan, nilai persahabatan, persaudaraan, dan juga di sana ada sukacita. Dalam kitab suci kita bisa menemukan banyak cerita, banyak kisah yang bertemakan makan atau pesta. Makan, perjamuan atau pesta seringkali digunakan untuk menggambarkan kedatangan Mesias atau saat mesianik. Dan seringkali juga perjamuan digunakan sebagai gambaran tentang akhir zaman, tentang keselamatan itu sendiri. Nabi Yesaya dalam bacaan pertama hari ini memberikan harapan kepada umat Israel akan datangnya masa di mana Tuhan semesta alam akan menghidangkan jamuan untuk segala bangsa di Gunung Sion, nama lain dari Yerusalem. Tuhan menyediakan masakan mewah dengan menu yang terbaik menurut ukuran zaman itu. Jamuan ini memberikan sukacita untuk segala suku dan bangsa. Dikatakan bahwa air mata kesedihan dan aib atau dosa akan hilang. Yesaya juga bernubuat bahwa pengalaman ini membuat orang merasakan dan mengalami kehadiran Tuhan yang dinantikan untuk menyelamatkan umat manusia. Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, apa yang diramalkan oleh Nabi Yesaya terwujud secara nyata dalam diri Yesus Kristus. Injil hari ini menggambarkan karya Yesus. Dia menyembuhkan orang yang cacat dan sakit, yang berbondong-bondong datang kepadanya di sebuah bukit di sekitar Danau Galilea. Yesus juga menunjukkan belas kasihan kepada yang letih, yang kelaparan. Maka untuk itu dia juga memberikan makan kepada mereka dengan menggandakan 7 roti dan beberapa ikan kecil. 4.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak, makan sampai kenyang, sampai puas. Selain itu masih ada sisa 7 bakul. Apa yang dilakukan oleh Yesus itu terjadi di teritori atau di wilayah non-Yahudi, masih termasuk di daerah Dekapolis yang kebanyakan dihuni oleh orang-orang Yunani atau orang-orang kafir dalam kacamata orang Yahudi pada zaman Yesus. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, bacaan hari ini memberikan banyak pesan bagi kita. Tetapi saya perlu menggarisbawahi satu pesan penting, terutama ketika kita melihat konteks terjadinya peristiwa ini.
Yesus melakukan karya kasih-Nya, menyembuhkan orang yang sakit, memberikan makan kepada orang yang lapar di luar wilayah Yahudi. Itu berarti apa? Dia melakukan karya kasih-Nya kepada orang-orang non-Yahudi. Bukan pertama-tama untuk murid-muridnya, bukan pertama-tama untuk orang-orang yang sehari-hari mengikuti Yesus, khususnya dari kalangan Yahudi, tetapi orang-orang non-Yahudi. Pesan utama dari Injil ini dan dari dua bacaan hari ini, bahwa karya kasih Allah itu bersifat universal. Tuhan memperhatikan semua orang, seperti yang diramalkan dalam nubuat Yesaya, bahwa Tuhan memberi makan, memberikan sukacita untuk semua suku dan bangsa, bukan hanya kepada bangsa Israel. Demikian juga Injil, Yesus memberi makan, Yesus menunjukkan belas kasihan-Nya kepada semua orang, bukan hanya untuk orang-orang sebangsa. Maka saudara-saudara terkasih, dalam konteks Advent, bacaan-bacaan ini menyadarkan kita kembali, siapakah Yesus yang kita nantikan kedatangannya. Dia pertama-tama adalah pemenuhan ramalan Yesaya yang datang memberikan sukacita, yang datang memberikan makan berlimpah kepada orang-orang yang lapar dan membutuhkan. Tetapi dia tidak hanya melakukan karya kasih-Nya untuk orang-orang yang percaya kepada Dia, untuk orang-orang sebangsa, untuk umat, tetapi untuk semua orang. Dia adalah perwujudan janji keselamatan Allah untuk semua orang. Selama masa Advent ini kita ditantang juga untuk terlibat, untuk berpartisipasi dalam karya kasih Allah, karya misi Allah. Bukan hanya dalam lingkup gereja sendiri, bukan hanya untuk golongan kita sendiri, untuk orang-orang yang satu suku, satu agama dengan kita, tetapi untuk semua orang. Selama masa pandemi ini kita ditantang untuk sungguh mewujudkan kasih Yesus, belas kasih Yesus yang memperhatikan orang, bukan karena sukunya, bukan karena agamanya, tetapi karena pertama-tama adalah kebutuhannya. Semoga kita tetap melanjutkan banyak karya kasih yang selama masa pandemi ini telah ditunjukkan, baik dalam tingkat paroki, tingkat kelompok, maupun dalam tingkat pribadi kita, untuk semua orang yang menderita dan membutuhkan. Semoga lewat karya, lewat pelayanan kita, orang lain juga merasakan bahwa Tuhan hadir di tengah mereka. Tuhan sertamu. Semoga saudara-saudara sekalian dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.